Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan jamaah majelis taklim, semoga kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirah. Dan semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti menghasilkan pribadi-pribadi yang salih, pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan membahas materi tentang bagaimana sikap seorang anak yang ingin mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bingkaian materi Umi maafkan aku. Kalau memang kita sebagai seorang anak, dan kita semua adalah seorang anak dari orang tua kita, ya, kita semua adalah seorang anak dari orang tua kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini kalau kita ingin mendapatkan surga dengan adanya orang tua kita, ya, kalau kita ingin mendapatkan surga dengan adanya orang tua kita, kalau kita ingin mendapatkan surga melalui orang tua kita, ada hal-hal yang harus kita lakukan yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain. Apa? Yang pertama, kita harus berusaha untuk menjadi qurrata a'yun. Ini yang pertama. Kita harus berusaha, berikhtiar, ya, membentuk diri kita ini dengan melakukan amalan-amalan yang nantinya dengan amalan tersebut kita disebut oleh Allah, kita diberi julukan oleh Allah sebagai apa? Qurrata a'yun, penyejuk mata orang tua kita, ya. Nah, untuk menjadi penyejuk hati, menjadi penenang jiwa bagi orang tua kita, ini kita nggak mesti harus kaya. Coba sekarang pertanyaan, apa orang-orang kaya itu pasti membahagiakan orang tuanya? Jawabnya pripun? Dalam? Belum tentu. Nah, ini materi kami angkat. Materi ini kami angkat itu karena beberapa peristiwa yang kita temukan di akhir-akhir ini, Pak. Beberapa bulan yang lalu kita dikejutkan dengan satu peristiwa yang sangat tragis. Tepatnya di Jakarta ditemukan mayat
seorang kakek dan nenek sepasang suami istri di dalam satu rumah. Kakek nenek ini meninggal, sudah beberapa hari setelahnya itu baru ditemukan. Kenapa kok baru ditemukan? Karena tidak ada anak-anak yang berkunjung ke rumahnya. Jadi ceritanya orang tua ini memiliki 3 atau 4 anak dan bertempat di tempat yang jauh dari orang tuanya, sehingga tidak berkunjung kepada orang tuanya. Ya, Masya Allah, ini kisah yang sangat memilukan. Sampai kemudian meninggal dua-duanya, nggak ada yang tahu. Ya, ditemukan oleh tetangganya ketika salah satu menantunya bermain. Nggak ngerti kalau orang tuanya dalam keadaan sakit sampai kemudian mengalami kematian. Ya, na'udzubillah, supaya ini tidak terulang oleh kita semua, dan jangan sampai kita menjadi pelaku-pelaku seperti itu. Ya, orang tuanya sakit, nggak ada yang mengunjunginya, sampai tidak ada yang merawatnya. Jadi yang ditemukan meninggal itu si kakeknya dalam posisi duduk di kursi, ibunya tidur di pembaringan. Yang sakit awal ini si ibu, si nenek karena stroke, dan si suami merawat sendirian tanpa ada yang menggantikan posisinya. Masya Allah. Maka ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Dan kita jangan sampai menjadi pelaku-pelaku seperti itu. Ya, kita jangan sampai menjadi pelaku-pelaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka untuk menjadi qurrata ayun, kita berusaha untuk menjadi qurrata ayun. Kalau kita ingin menjadi qurrata ayun, menjadi anak-anak yang ditulis oleh Allah namanya di Al-Quran. Masya Allah. Menjadi anak-anak yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran dan mendapatkan penghargaan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan penghargaan itu, diberikan julukan, diberikan derajat, namanya apa? Qurrata ayun. Itu penghargaan dari Allah kepada anak-anak yang mampu mencetak dirinya sebagai orang-orang yang menyejukkan hati orang tuanya. Ya. Nah, adapun indikasi sifat dasar anak-anak qurrata ayun, pertama, ya, di antaranya apa? Salah satu ciri qurrata ayun adalah bersikap tawadhu kepada orang tuanya. Dan itu perintah dalam Al-Quran. Perintah di dalam Al-Quran, ya, bisa kita lihat di dalam surat Al-Isra. Ya, bisa kita lihat di dalam surat Al-Isra, surat 17. Ya, kita lihat surat 17 ayat 24. Wa qadara wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku pada kecil. Ini kalimat yang mulia, satu kalimat yang sederhana yang keluar dari lisan seorang anak yang mengharapkan kemuliaan kepada orang tuanya. Lihatlah kalimatnya ini. Kita tafsirkan dulu apa yang dimaksud wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Ya, yang dimaksud rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Itu artinya bagaimana?
Bentuknya kayak apa? Mari kita lihat sebuah kisah yang sangat menarik dan sangat menakjubkan dari seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah. Nah, Bapak Ibu, Imam Abu Hanifah itu memiliki seorang ibu yang sangat unik. Sangat unik itu karena ibunda beliau itu cerewet. Suatu saat ibunda dari Imam Abu Hanifah ini memanggil Abu Hanifah. Memanggil, kemudian diberitahu, "Ya Abu Hanifah, sesungguhnya aku pernah bersumpah dan aku telah melanggar sumpahku. Lah aku ingin bertanya kepadamu, apa yang harus aku lakukan untuk menebus apa tadi? Sumpah yang telah aku langgar ini." Karena melanggar sumpah itu ada tebusannya, ada kafarohnya. Nah, perlu kita ketahui, Imam Abu Hanifah itu ulama besar, dan beliau termasuk ulama nomor 1 dalam bidang fikih dan kesolehan di kota Kufah. Nomor 1 beliau. Ya. Pertanyaan yang disampaikan ibundanya ini, kalau menurut Imam Abu Hanifah, sulit apa mudah? Bagi Imam Abu Hanifah, dalam sangat mudah. Maka dengan entengnya Abu Hanifah menjawab, ditunjukkan kalau ibu telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah, mari kita lihat bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Imam Abu Hanifah membacakan surat Al-Maidah ayat 89. Itu cara menebus sumpah. Nah, uniknya apa? Setelah dibacakan, dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah, ibunya komentar. Apa kata ibunya? La arda illa bima yaqulu Zur'ah al-Qas. Imam Abu Hanifah, aku enggak puas dengan jawabanmu ini, kecuali aku mendapatkan penjelasan dari Imam Zur'ah al-Qas. Jadi Imam Zur'ah itu seorang ulama, tapi levelnya ada di bawah Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Ibunya nggak puas dengan jawaban Imam Abu Hanifah sebelum beliau mendapatkan jawaban dari Imam Zur'ah. Oleh karena itu, supaya aku puas dengan jawaban ini, tolong antarkan aku kepada Imam Zur'ah al-Qas. Bayangkan, ini Imam Abu Hanifah. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Begitu mendengarkan jawaban ibunya ini, padahal Imam Abu Hanifah tahu Imam Zur'ah itu jauh di bawahnya dalam standar ilmu fikih. Coba, kalau satu misal kita jadi Imam Abu Hanifah, kira-kira apa jawaban kita? Hah? Kalau satu misal kita sebagai Imam Abu Hanifah dan kita tahu ilmu Imam Zur'ah ada di bawah kita, katakan, boleh dikatakan santri kita gitu. Kira-kira kalau kita jadi Imam Abu Hanifah, kira-kira diem atau komentar? Hah? Saya menikan dan gak percaya kok. Imam Abu Hanifah yang dilakukan apa Pak? Beliau tidak komentar satu huruf pun, tidak komentar. Apa betul ibu puas dengan jawaban Imam Zur'ah? Iya, kalau dia jawab aku akan puas. Kalau begitu saya antar. Ya Allah, nggak ada komen, ya. Sampai kemudian Imam Abu Hanifah mengambil keledai dan dituntun oleh beliau sendiri, tidak menyuruh muridnya, tidak menyuruh pembantunya, tidak menyuruh orang lain. Kenapa? Ini berkaitan dengan orang tua. Urusan ibu, urusan saya. Karena saya putranya, saya paling berhak nuntun keledai itu dari orang lain. Bagaimana sikap kita dengan orang tua kita selama ini? Satu misal opname di rumah sakit, harus didorong di kursi roda. Biasanya yang dorong ini perawatnya atau kita? Yang gendong siapa? Yang ramut siapa? Ini Imam Abu Hanifah.
Sampai kemudian dituntun dan langsung ke rumah Imam Zur'ah. Sampai di sana, ibundanya langsung menyampaikan unek-uneknya ini untuk mendapatkan jawaban dari Imam Zur'ah. Nah, begitu ditanyakan dengan pertanyaan yang sama tadi, Pak. Begitu Imam Zur'ah mengetahui yang bertanya ibunya Imam Abu Hanifah dan didampingi oleh Imam Abu Hanifah, apa yang dialami oleh Imam Zur'ah? Bingung setengah mati, nggak berani jawab. Kenapa? Kalah level, Pak. Ini yang datang ini gurunya. Bayangin coba. Bingung dia. Akhirnya apa? Imam Zur'ah berkata kepada ibunya Imam Abu Hanifah, "Ya ummi, hai ibuku, uftiki wa ma'akifaki bidul kufah. Apakah saya harus memberikan fatwa jawaban kepada Anda, sementara di samping Anda ini adalah orang nomor 1 di Kufah?" Gak berani jawab Imam Zur'ah ini. Kenapa? Karena di samping wanita ini ada Imam Abu Hanifah. Disampaikan di sana, gak mungkin saya berfatwa di hadapan beliau. Putra beliau ini orang yang di samping Anda nomor 1 di Kufah. Saya gak ada apa-apanya dengan beliau. Ya Allah. Nah, persoalannya kembali kepada Imam Abu Hanifah. Bagaimana sikap Abu Hanifah? Kalau kita menjadi Imam Abu Hanifah melihat begitu, gimana kira-kira? Sama niki kandang nih gak percaya. Tapi yang dilakukan Imam Abu Hanifah apa? Beliau tidak komentar sama sekali. Beliau mendekati Imam Zur'ah, lalu membisikkan, katanya apa? Ya Imam Zur'ah, aftiha bikada wa kada. Hai Imam Zur'ah, tolong jawaban. Jawaban begini dan begini, sudah jawaban begini katanya. Ibuku banyak puas dengan jawabanmu, gak puas dengan ya, aku minta tolong jawablah begini dan begini. Akhirnya apa? Jadi kalau bahasa kita ini bahasa isyarat, Pak. Senduk, jawab. Kata Imam, jawab. Karena beliau puas dengan jawaban, dia nggak butuh dengan jawabanku. Nah, karena yang mengontak siapa? Imam Zur'ah, yang kode Imam Zur'ah suruh jawab, akhirnya dijawab. Jawabannya persis yang dibisikkan oleh Imam Abu Hanifah. Persis dibuka surat Al-Ma'idah ayat 89. Ya Allah. Setelah dijawab apa? Jawabannya persis, karena jawaban itu dia dapat dari jawab Imam Abu Hanifah. Dijawab persis Pak jawabannya, karena dibisi oleh Imam Abu Hanifah. Setelah dijawab begitu, apa kata ibunya? Fa'aftaha, maka Imam Zur'ah pun berfatwa kepadanya. Faradhiya al-um, maka ibu ini merasa puas. Dia mengatakan apa? Nah, kalau jawabannya begini aku puas. Padahal bodoh aja. Kira-kira kalau kita jadi Imam Abu Hanifah gimana? Ngeyel. Ternyata apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah? Beliau mengatakan, ya Umi atardo, apakah Anda ridho? Puas dengan jawaban beliau? Naam, arodi, aku ridho dengan jawabannya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau ibu sudah puas, aku pun puas. Itu yang dimaksud waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Artinya apa, Pak? Inilah potret seorang ulama. Walaupun beliau sekali berimam Abu Hanifah, kalau sudah berhadapan dengan ibu, baju keulamaannya pun dilepaskan dari dirinya. Saya bukan lagi ulama kalau sudah di hadapan ibu ini. Dilucuti baju keulamaannya, ditaruh keulamaannya. Kenapa? Pak, Ibu, seberapapun derajat seorang anak, kalau sudah ada di depan orang tua, tetap dia adalah seorang anak. Ini yang kadang-kadang kita lupakan sebagai seorang anak. Ini yang sering kita lupakan sebagai seorang anak.
Aku sekarang menjadi ini, aku sedang enggak. Sudah kalau di hadapan orang tua. Makanya orang tua itu kalau diwaneni anak, atau karena anak-anak itu menunjukkan keangkuhan, apa katanya? Kamu itu uyuhku nak. Bahasa kasarnya begitu. Kamu itu tetap anakku. Anakku. Nah, ini kadang-kadang kita itu tafsir waqfid lahuma janahatul, tidak menunjukkan tentang kecerdasannya, tidak menunjukkan kepintarannya, diletakkan di sana sudah. Kalau sudah berhadapan dengan orang tua, saya adalah seorang anak dan wajib waqfid lahuma janahatul minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan karena kasih sayang kepadanya. Masya Allah, ini cermin seorang ulama. Inilah potret seorang ulama. Inilah ilmu yang sudah menyatu di dalam jiwa. Tawadhu merupakan potret pertama kali, gambaran karakter dari qurrata ayun. Ya Allah. Kemudian sahabat Abu Mas'ud, ada dua kisah sahabat Abu Mas'ud. Kisah pertama, suatu hari sahabat Ibnu Mas'ud tidak makan bersama ibundanya. Kebiasaan orang Arab itu kalau makan satu nampan. Jadi kalau keluarga besar itu makannya satu nampan. Untuk apa? Mengikat persaudaraan. Jadi kuat makanya. Makanya nasab orang Arab itu kuat. Orang Jawa itu gampang kepaten obor. Nggih mboten? Iya, cucu kita wis gak ngerti mbae sapa, dulure sapa wis gak ngerti, ilang kabeh sudah. Arab tidak. Itu salah satu keistimewaan orang Arab. Jadi nasab itu napa? Ya, mulai itu salah satu. Jadi orang Arab kalau makan satu nama. Nah, satu saat sahabat Ibnu Mas'ud itu diketahui tidak makan bersama dengan ibundanya. Akhirnya ditanya oleh sahabatnya, aku dengar kamu makan tidak bersama ibu. Kenapa? Katanya. Aku takut durhaka kepada ibuku. Akhirnya ditanya, kedurhakaan yang mana yang kita lakukan pada ibu kita ketika kita makan bersama ibu kita? Bukankah ini sebuah penghormatan kepada orang tua? Makan bersama mereka, berkumpul bersama mereka. Tapi yang justru kamu lakukan, kamu takut durhaka. Kedurhakaan apa yang akan kami lakukan pada ibu-ibu kami ketika kami makan bersama ibu kami? Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Saya khawatir apabila ada makanan yang aku ambil, ternyata itu yang dicintai oleh ibuku. Ya Allah, aku takut kalau ada makanan aku ambil, aku makan, justru itu yang diinginkan oleh ibuku. Karena aku ambil dan aku makan, maka aku berdurhaka pada ibuku karena telah mengambil apa yang diinginkan olehnya. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ini tafsir dari yang artinya rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang pada orang tua. Sampai demikian bagaimana para ulama, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman di dalam memperlakukan orang tuanya. Ini cermin pertama. Cermin pertama. Kalau kita ingin menjadi qurrata ayun, maka hendaknya kita bersikap tawadhu kepadanya. Yang kedua, kita harus bercita-cita mengharap pertolongan kepada Allah untuk bisa mendampingi mereka di masa-masa tuanya. Berarti apa? Ikhtiar, usaha untuk tidak jauh dengan orang tua. Insyaallah. Kenapa kok demikian, Pak? Al-Quran memberikan 3 penjelasan. Makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Wahai Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Itu bagaimana? Salah satunya ini, Pak. Anak yang soleh itu salah satu cita-citanya, cita-cita tertingginya adalah aku harus hidup bersama orang tuaku di masa tuanya. Kenapa?
Al-Quran menjelaskan 3 penjelasan. Pertama, ya, orang ketika sudah tua renta kemungkinan mengalami pikun. Bisa terjadi, Pak? Bisa terjadi? Bisakah dia sendirian tanpa seorang anak? Terus bagaimana kondisi anak ketika orang tuanya sendirian dalam kondisi pikun? Allah, saya pernah mengalami langsung, Pak. Ya Allah. Ketika kami ziarah ke tempat di Jompo, itu ketemu dengan beberapa orang yang sudah lanjut usia, Pak. Makan lemper itu sak godongi, Pak, dimakan. Diwola wali tak dulu, ya Allah, Al-Quran saya buka, Al-Quran saya buka. Apa kata Allah? Wa minkum man yuraddu ila ardalil umur. Sebagian manusia kami kembalikan kepada usia yang paling rendah. Apa itu? Pikun. Sehingga dengan kepingunannya, dengan usia yang sudah lanjut usia ini, kembali kepada kerendahan lagi, Pak. Kenapa? Dia tidak lagi mengetahui apa yang sebelumnya dia ketahui. Kenal anaknya? Kenal cucunya? Ngerti apa yang dia makan? Ngerti apa yang dia lakukan? Tidak ngerti. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana sikap kita, rasa kita sebagai anak, lalu jauh dengan orang tua. Aina rahmah? Mana itu kasih sayang? Sementara kalau ibu kita dengar kita sakit, apa yang dialami, Pak? Ibu kita dengar kita sakit, apa yang dirasakan, yang dilakukan? Segera ingin datang ke rumah kita. Tidak peduli dalam kondisi kayak apa badannya. Ya Allah. Satu peristiwa saya saksikan langsung, seorang tua dibopong sama rombongan di mobil ketika saya ziarah ke Malang. Ada seorang ibu-ibu meninggal dunia. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan datangnya rombongan. Rombongan itu gotong sama orang tua ini, Pak. Saya penasaran siapa dia, ditanya, itu ibunya. Ya Allah. Ibunya dalam kondisi lemah, sudah sakit parah, ingin menyaksikan pemakaman anaknya. Akhirnya saya datang, coba minta tolong Ustadz dinasihati beliaunya biar termotivasi. Karena ini tadi makso ikut, kan saya Pak itu, kenapa kok diajak kondisinya kayak begini? Akhirnya saya tanyakan, Bu, katanya jenengan sakit. Iya Pak. Lalu kenapa Anda maksa demi ini, gak kasihan sama yang bawa ini? Apa jawabnya? Yang meninggal itu putri saya. Kenapa dia dulu katanya? Ya Allah. Kenapa dia dulu? Ustadz gak ngerasakan sebagai orang tua katanya. Ini putri saya. Dan kenapa dia dulu yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baru kita action memberikan nasihat. Ya Allah. Yang kita ingatkan apa Bu? Yang kita ingat apa ini? Perjuangan beliau untuk menyaksikan bagaimana dalam pemakamannya. Padahal beliau sendiri dalam keadaan sakit berat. Tapi dengar anaknya meninggal dunia, dia nggak bisa diam di rumah, ditinggal di rumah, nggak mau dia harus saksikan bagaimana menyaksikan putrinya. Ini saya lihat begitu kuat daya rahmahnya yang ada pada ini. Yang pertama, kenapa kita butuh pendekatan pada orang tua? Karena ketika orang tua sudah lanjut usia, kemungkinan akan mengalami kepikunan, dan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak jadikan seperti ini. Makanya di waktu pagi petang kita selalu berpikir Allahumma na'udzubika minal gimana? Wasu'il kibar, dan buruknya masa tua. Pagi petang itu ada doa. Ya. Kemudian yang kedua, isyarat dari Allah kenapa kita dianjurkan untuk berusaha untuk mendekat pada orang tua. Yang kedua, Allah katakan di dalam surat Yasin, surat 36 ayat 68. Surat Yasin. Ya, ayat berapa? 68. Surat 30 berapa Bu? 36.
Ayat 68. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sana. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Ya. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Ya. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan seperti keadaan semula. Artinya apa? Seperti bayi, Pak. Seperti anak-anak. Sehingga kalau anak-anak sudah seperti ini, apa yang kita harapkan? Perawatannya, penjagaannya, pemeliharaannya, sehingga teriring dengan sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah. Gimana doanya? Rabbirhamhuma. Allah. Itu doa yang kemudian dibuktikan dengan amal. Ya Allah, jagalah orang tuaku, peliharalah orang, rahmatilah. Perhatikan, Rabbirhamhuma. Wahai Allah, cintailah kedua orang tuaku ini. Sayangilah kedua orang tuaku kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka berdua memelihara aku di waktu kecil. Doa itu, Pak, sebuah isyarat bahwa anak ini berkeinginan kuat untuk mendampingi orang tuanya, ingin memperlakukan orang tuanya sebagaimana orang tua itu memperlakukan dia di waktu kecil. Apa itu? Merawatnya dengan penuh kasih sayang. Makanya kisah seorang pemuda dari Yaman yang tawaf ibunya digendong itu, Pak, ya Allah, sampai selesai umroh digendong. Dan ternyata kalau kerja dibawa ibunya ke tempat pekerjaan, supaya apa? Setiap kali ibunya minta tolong, dia bisa melayani ibunya. Dan dia tinggalkan sampai dia pun menunda pernikahannya, karena ingin betul-betul pengabdian kepada ibunya. Khawatir nanti ketika dia menikah, lalu kemudian istrinya tidak menyepakatinya dan ibunya terlantar. Karena banyak yang peristiwa demikian. Setelah menikah, orang tuanya terlantar. Setelah menikah, dia tinggalkan orang tuanya. Itu begitu banyak pasangan-pasangan yang mewarnai karakter seseorang untuk merampas ketaatan kepada orang tuanya. Maka pemuda ini pun meninggalkan kebutuhannya sendiri untuk menikah, lalu disampaikan kepada sahabat Ibnu Umar. Dia minta nasihat kepada Ibnu Umar. Masya Allah. Ini yang kedua, Pak, pesan dari Allah. Kenapa kita butuh pendekatan dengan orang tua, butuh dekat dengan orang tua? Karena orang tua kalau sudah dipanjangkan usianya oleh Allah, itu akan dikembalikan kepada apa? Seperti semula, seperti bayi lagi. Butuh perawatan, butuh penjagaan, butuh pengawasan, butuh pendampingan. Dan itu tidak mungkin kita bisa lakukan kalau kita berjauhan dengan orang tua kita. Nih. Yang ketiga, apa peringatan dari Allah Ta'ala? Kenapa kau butuh pendekatan dengan orang tua ini? Ya. Yang ketiga, Allah kabarkan di dalam surat 30 ayat 54. Mari kita lihat. Surat 30 ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Silakan. Allah yang menciptakan
dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikanmu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berkorban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Kelemahan di atas kelemahan. Tulang-tulang pun hilang kekuatannya. Rambut pun berubah menjadi beruban semuanya. Apa itu? Hilangnya kekuatan. Stroke. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Bagaimana posisinya ketika demikian ini, Pak? Dia butuh bantuan. Dia butuh pendamping. Dia butuh orang yang melayaninya, dia butuh orang yang mengawasinya, dia butuh orang yang membantunya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ini. Dan tidak mungkin itu didapat dari seorang anak teman, nggak mungkin didapat dari seorang tetangga, nggak mungkin didapat dari seorang sahabat. Satu-satunya orang yang tidak akan lepas dari pembatasan-pembatasan tersebut tidak lain adalah seorang anak. Tidak dibatasi oleh keluarga. Teman ada batasannya, sahabat ada batasannya, ya kerabat ada batasannya. Saya sudah punya keluarga sendiri, itu batasannya. Satu-satunya orang yang tidak ada batasannya adalah seorang anak. Itu pun kalau anaknya hadir di sampingnya. Allah, lemah ya Allah. Saya ada teman-teman di dekat pondok sana masih hidup, bapaknya lumpuh, jadi tulang-tulangnya niku kehilangan apa niku namanya, pelicinnya tulang itu hilang Pak, pelicinnya, jadi tulangnya nggak bisa digerakkan, sudah lumpuh ngesot. Kamar mandi, makan, memenuhi kebutuhan, dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa dari Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Harus ada anak yang dekat dengannya. Ini yang kedua apabila kita ingin menjadi qurrata ayun. Yang ketiga, ya, Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan qurrata ayun atau anak yang saleh itu adalah yanfa'ullahu bihi fi hayatihi wa mamatihi. Masyaallah. Bi masalihid dunyahu. Kalimat yang terukir di dalam doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, adalah Allah memberikan manfaat kepada orang tua melalui anak yang soleh. Allah memberi apa? Manfaat kepada orang tua dengan solehnya anak ini. Makanya doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas. Karena Nabi Ibrahim menginginkan anaknya nanti di masa tua dia itu memberi manfaat. Apa itu Pak? Membantu orang tuanya untuk taat kepada Allah. Lagi, membantu orang tuanya untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Itu nggak bisa didapat kecuali anak yang soleh, Pak. Kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang sangat menakjubkan. Kita buka surat 37 101 sampai 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita mulai ayat 100. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni ara fil manam anni
أتبعك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Silakan. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami berkabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang yang sabar. Insya Allah. Ini rahasia madrasah Ibrahim yang tidak pernah terungkap oleh kita. Coba bayangkan Pak, inilah madrasah keluarga Nabi Ibrahim yang jarang diungkap di dalam kajian kita. Sebuah sosok pribadi seorang anak yang sabar, anak yang dilahirkan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam madrasah pembinaan ruhiyah yang luar biasa. Sosok Nabi Ismail ketika disodori satu permasalahan, ketika ditunjukkan kepadanya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Nah, aku melihat dalam mimpiku, aku dapat wahyu dari Allah. Allah memerintahkan kepadaku agar aku menyembelihmu. Maka kalimat berikutnya, Bapak Ibu sekalian, perkataan Nabi Ibrahim, fanzur madza tara. Coba perhatikan, renungkan, pertimbangkan bagaimana pendapatmu ini. Ini tidak serta-merta begitu dapat perintah langsung dilaksanakan, disampaikan dulu kepada putranya ini. Ini menunjukkan apa? Beban berat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana mungkin saya harus menyembelih anakku dengan tanganku sendiri? Bagaimana mungkin saya akan mengalirkan darah putraku sendiri? Bagaimana mungkin ini aku lakukan? Maka disampaikan kepada putranya, fanzur madza tara. Coba kamu renungkan dengan perintah, gimana pertimbanganmu? Inilah saatnya tampilnya keilmuan seorang anak, kealiman seorang anak dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati if'al ma tu'mar. Insyaallah. Kalau jenengan baca di dalam tarikhnya, Pak. Jadi yang nonton tangannya Nabi Ibrahim dari rumah ke tempat menyembelih itu yang nonton siapa? Ismail, Pak. Ismail yang nonton tangan bapaknya ini. Dituntun tangan Ismail itu. Tangan Ibrahim ditujukan kepada tempat menyembahkan yang memandu, Ismail yang memandu itu. Kalau nanti ayah tidak kuat melihat darah, palingkan wajah ayah atau tutuplah dengan kain. Tapi aku minta dua hal. Satu, pastikan pedang yang untuk menyembelih aku benar-benar tajam. Yang kedua, letakkan di tempat yang tepat sehingga ayah nanti dengan mudah melaksanakannya. Ya Allah, ada perintah yang lebih berat dari ini? Ada kebaktian yang lebih besar dari ini? Anaknya menawarkan, anaknya memandu, anaknya menuntun agar bapaknya mampu menjalankan perintah Allah, agar orang tuanya tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ayahnya sempurna dalam kedudukan Allah walaupun mengorbankan dirinya. Ini rahasia indah yang terkandung di dalam doa, Rabbi habli minas sholihin. Memberi manfaat kepada orang tua.
Jadi kesuksesan orang tua di dalam menyempurnakan ketaatan kepada Allah itu tidak mungkin bisa kecuali didampingi oleh anak-anak yang soleh. Makanya orang tua kalau sudah lanjut usia Pak, satu, dia akan mengalami kemiskinan. Orang tua kalau sudah lanjut usia, dia akan mengalami kemiskinan. Kenapa Pak? Kenapa? Satu, dia udah gak kerja, kan dapat pensiun. Sing ngolah pensiun ini sinten? Kalau sudah lanjut usia, yang ngolah pensiun ini sinten? Anak Pak. Sehingga orang tua nanti tercukupi atau tidak, bisa infak atau tidak, tergantung siapa? Kalaupun orang tua punya usaha yang besar, yang ngolah siapa? Yang manajemen siapa? Di situ peran anak soleh sangat dibutuhkan pada orang tua. Dia nggak akan hambur-hamburkan untuk dirinya, tapi bagaimana orang tua yang sudah lemah ini itu bisa menikmati kekayaan yang dia dapatkan, yang dia rintis oleh orang tuanya. Anak yang soleh yang akan menjaga harta orang tuanya untuk mencapai kemuliaan di masa tuanya. Ya Allah, makanya kalau kita lihat dari kaidah-kaidah ini Pak, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada orang tua kita. Leres nama mboten Pak? Dalam banyak kekeliruan-kekeliruan yang kita lakukan kepada orang tua. Maka saya pesan kepada Bapak Ibu yang masih dikaruniai orang tua, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Pesan saya, kalau jaraknya ternyata ditakdirkan jauh, sering-seringlah komunikasi dengan beliau. Tanyakan keadaannya, sampaikan materi-materi yang membahagiakan pada dirinya. Ini pesan saya pertama bagi Bapak Ibu yang masih dikaruniai orang tua. Kalau Allah takdirkan jauh, sering-sering komunikasi pada beliau, bertanya keadaannya, dan membantu kesulitan-kesulitannya. Yang kedua, kalau ditakdirkan kita dekat dengan orang tua, seringlah berkunjung ke tempatnya. Dan jangan sia-siakan setiap ibu minta ketemu, jangan ditunda. Jangan kita siksa orang tua dengan sebuah kerinduan. Kadang-kadang kita tunda, nanti aja, besok aja saya ke sana. Padahal ibu kita butuh kita. Kebutuhan orang tua datang kepada kita itu bukan minta harta kita, tidak Pak. Melihat kita itu, Masya Allah. Kita kadang-kadang dilihat orang-orang tua itu, katanya ngalem, Pak, kelemahan, rewel. Ternyata enggak, rindu dengan anaknya. Dan kita pun tidak memberikan obat itu. Ternyata begitu kita pulang, gimana? Langsung cengir, makan langsung doyan. Ternyata apa yang dibutuhkan orang tua itu? Sebuah kerinduan ingin hadirnya seorang anak di masa tuanya. Maka jangan kita siksa orang tua kita dengan kerinduan. Jangan kita siksa orang tua dengan sebuah kerinduan. Orang tua kita nggak butuh duit kita kan? Enggak, rindu. Makanya kadang-kadang kita lihat orang-orang tua itu ketika kita ajak ke rumah kita nggak mau. Itu bukan orang tua rewel Pak, enggak. Saya baru menemukan ibu, saya tak rayu-rayu ibu ikut saya, ikut di Sidoarjo. Nanti insya Allah ya kita ingin memuliakan beliau, meringankan beban, enggak mau. Wis aku tak kunjungi, pokoknya nek kangen aku rono, nek kamu kangen pulang aja. Saya belum menemukan kenapa sih ibu kok sulit meninggalkan tempat tinggalnya. Saya cari lain, ditemu orang lain, baru ketemu beberapa waktu yang lalu, terjawab semuanya. Kenapa orang tua kita sulit meninggalkan tempat kelahirannya itu? Kenapa? Akhirnya saya tanyakan, Mbah, kenapa Mbah kok nggak mau ikut ini? Kan di rumah putra Mbah kan enak. Anak saya itu minta Ustaz, tapi anak saya kan nggak ngerti apa yang saya rasakan. Coba Ustaz masuk ke sini dulu, masuk, tidak duduk Pak, saya dikenalkan rumahnya. Ini rumah kami yang kami miliki bersama keluarga kami. Di rumah inilah Ustaz, kami mulai semua kehidupan bersama anak-anak. Subhanallah. Di rumah ini Ustaz, kami mulai membuat cerita kisah kehidupan kami mulai di sini.
Ini dulu kamarnya anak saya yang pertama. Ini anak saya yang sekarang di Jakarta, ini dulu kamarnya. Ditunjukkan Pak itu, disimpan ternyata. Kenapa? Dari rumah ini ada kenang-kenangan yang sulit saya lupakan. Dari sini kehidupan saya mulai suka duka. Dari sini saya membesarkan anak-anak saya. Di rumah ini saya besarkan anak-anak saya. Makanya saya nggak mau meninggalkan rumah ini karena penuh dengan kenang-kenangan. Pak, apa masih ada kenang-kenangan itu di hati kita bersama orang tua? Ini yang kadang-kadang tidak kita perhatikan. Kita anggap itu sederhana, tapi itu ternyata bagi orang tua itu sangat berharga dan sangat mahal. Orang tua nggak rewel, enggak. Dia tidak mau kehilangan sesuatu yang bersejarah. Rumah itu bersejarah bagi beliau. Oleh karena itu saya pesankan kepada panjenengan semua yang Allah takdirkan hari ini masih ditunggui orang tua, kunjungilah beliau, jabatlah tangannya, ucapkan satu kata kepadanya. Ucapkan, apa itu? Ibu, maafkan aku. Banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak kekurangan yang tidak kita berikan kepadanya. Ya, banyak hak yang belum kita sampaikan kepadanya. Jangan sampai nanti ketika sudah berada di dalam satu lubang baru kita kemudian menunjukkan cinta kita pada orang tua kita. Mal faidah. Tidak ada faidahnya kalimat ini. Senyum kita di hadapannya, kehadiran kita, kehangatan kita, kedatangan kita, bantuan kita yang mungkin tidak seberapa kepadanya di waktu beliau masih sadar, itu jauh lebih mulia daripada karangan bunga yang kita beli sekian juta untuk memperingati kematiannya. Nggak ada faidahnya, nggak ada faidahnya. Maka jabatlah tangannya, minta maaf kepadanya, minta keridhoannya dan minta doanya. Itu yang paling mulia, kalimat yang akan menjadikan beliau ridho dengan semua kekurangan kita. Saya berusaha kalau berziarah ke ibu, saya selalu pegang tangannya, saya cium tangannya. Dari keriput-keriput ini tangan yang penuh sejarah membesarkan kepada kita semuanya. Tangan ini, tangan yang sedang lemah inilah dulu yang menggendong kita, yang membangun kita, yang menjadikan kita bisa berdiri tegak di atas kesuksesan. Itu karena tangan yang sekarang sudah lemah ini. Maka muliakanlah, jangan disia-siakan keberadaannya. Ini tolong, saya minta tolong kepada panjenengan semua yang masih dikaruniai orang tua, maka jaga orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan apa Pak Ibu, jadikan orang tua kita jalan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dengan materi ini mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan lahir batin kepada kita untuk berbuat baik dengan sebaik-baiknya kepada orang tua kita. Jangan buat orang tua kita penuh dengan kekecewaan, tapi jadilah anak-anak yang disebut oleh Allah qurrata ayun. Kita berharap Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai qurrata ayun, sebagai orang-orang yang terbimbing dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjadikan orang tua kita ridho kepada segala kekurangan yang kita miliki ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada anak-anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang dimaksud ini orang tua kandung atau apakah bisa orang tua angkat, orang tua tiri atau orang tua lain? Karena kan ada sebagian juga yang tak kecil kita sudah tidak mengenal orang tua. Nah, paling mendasar itu orang tua kandung. Paling mendasar orang tua kandung. Ini hukum asal. Hukum asal. Lantas bagaimana ketika kita yang merawat kita bukan orang tua kita? Islam itu mengajarkan untuk tahu diri. Di mana Rasulullah telah mengajarkan apabila orang mengucapkan salam kepadamu maka jawablah yang serupa atau jawab yang lebih dari itu. Ini merupakan indikasi
bahwa kita harus berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Seketika paham ini ya. Jadi kita wajib berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Itu ajaran Islam. Dan Rasulullah pun mengajarkan demikian. Al-Quran mengajarkan kita demikian. Jelas ya? Jadi kalau dengan demikian, maka siapapun dia, maka kita punya kewajiban untuk berbuat baik. Orang tua angkat, orang tua asuh, orang tua. Manakala dia berbuat baik kepada kita, maka kita wajib berbuat baik kepada dirinya. Tapi hukum asal ayat ini adalah orang tua kan? Hukum asal. Saya ketipun paham ini ya? Nah, adapun nanti mertua bagaimana Ustaz? Kita itu bagian dari anak mereka. Kita bagian dari keluarga mereka. Makanya Nabi mengisyaratkan 2 nasihat, Pak. 1 nasihat kepada wali. Nasihat wali kepada calon-calon mempelai perempuan. Apa kata Nabi? Apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya, kamu ridhoi akhlaknya, maka nikahkan putrimu dengan dia. Ini pesan Nabi kepada siapa? Para wali, calon mempelai perempuan. Jadi nanti kalau ada laki-laki melamar putrimu, dan laki-laki ini kamu kenal, kamu ridhoi agamanya, kamu ridhoi akhlaknya. Artinya apa? Agama dan akhlaknya bagus. Apa kata Nabi? Nikahkan putrimu dengan anak ini. Kalau kamu sudah kenal, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ini 2. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Maka nikahkan putrimu dengan laki-laki tersebut. Kalau tidak, apa kata Nabi? Tunggulah, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar dalam keluarga. Ini sebuah isyarat, Pak. Isyarat apa? Wanita itu kalau sudah menikah, ketaatannya kepada siapa? Nah, pertanyaannya, terus gimana dengan orang tuanya? Jawabnya pripun? Tergantung dari suami. Tuh, kalau orang tuanya, laki-lakinya ini orang-orang yang soleh, mungkin nggak dia akan merampas ketaatan anak pada orang tuanya? Nggak boleh, kamu ibu, kamu harus kepada aku. Mungkin begitu? Kalau laki-laki ini solih, melarang istrinya untuk berbakti sama orang tua? Mungkin? Kalau laki-laki ini solih? Nggak mungkin. Jadi walaupun sudah menikah dan ketaatan istri tetap kepada suami, nggak mungkin suami yang solih melarang istrinya untuk berbakti sama orang tua. Nggak mungkin. Suami yang mulia, tolong diingat-ingat nih, suami yang mulia adalah suami yang mengharapkan istrinya menjadi orang mulia di mata manusia dan mulia di mata Allah. Itu ciri suami yang mulia, mengantarkan istrinya menjadi orang mulia di mata manusia dan mulia di mata Allah. Berarti apa? Beri kesempatan istrimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Saya temukan hari ini, Pak, hari ini, kemarin menjelang Ramadan, habis pengajian ada bapak-bapak datang, Ustaz, habis ini ada acara mboten? Tidak ada, Pak. Ustaz berkenan ke rumah saya. Wonten acara nopo, Pak? Gini, Ustaz, putrinya itu putri tunggal. Setelah menikah putus dengan orang tuanya. Dicari kenapa? Jawabnya nopo? Aku sudah menikah, kebaktianku paling utama kepada suami. Suami ngomong enggak sudah. Dan suaminya melarang istrinya ke rumah orang tuanya. Di WA enggak dijawab, di telepon enggak diangkat. Sampai ibunya ke rumahnya pun enggak dibukakan pintunya. Terjadi di zaman ini, Sampai ibunya itu nangis, datang ke rumah berdua waktu itu, ke rumah. Lah ini Ustaz kandani anakmu ku sak gelem mbek awakmu. Kata ibunya, "Wis aku terno lewat omahe tok, aku kangen." Akhirnya tak antar Ustaz sambil nangis lewat rumahnya tok itu. Lewat saja, sudah selesai katanya. Wis hilang kangenku. Ya Allah. Itu ada di abad ini, Pak, di abad. Nah, kemarin menjelang Ramadan beliau akan apa? Umroh.
Dia telepon anaknya, "Nak, bapak kate berangkat umrah ini. Jenenge wong berangkat iku nak, gak ngerti aku kok balik apa ndak. Kamu ke rumah tunggu nomai. Nanti tak serahkan pula sertifikat rumah. Kok bapak wis gak balik nemen." Itu kalimat memancing anaknya. Cek gelem teko 2 tahun gak mau datang. Satu kota. Bayangkan kalau dia begini. Kesalahpahaman di dalam memahami dalil kalau sudah menikah kebaktianku kepada suami. Ini salah kaprah ini. Makanya suaminya harus dijadikan orang-orang yang faham kepada. Jadi kalau suami yang soleh, suami yang alim, tidak mungkin merampas ketaatan istrinya kepada orang tua. Tidak mungkin. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang kelihatan soleh, alim, ngerti agama, mengaku ngerti agama, menghalang-halangi istrinya untuk taat sama orang tua, itu dipertanyakan kealimannya. Enggak benar keimanannya. Sakit dipun paham ini ya? Baik, saya rasa cukup apa yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita cukupkan dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.